Bismillahirrahmanirrahim. Cara nih jawab TWK soal ke-45. Berikut kesalahan penulisan kata depan pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Kita baca lebih dulu. 1. Pengaruh tingkat keterbukaan perdagangan terhadap FDI tergantung pada jenis yang masuk ke wilayah tersebut. Kata depannya ya. Oke. 2. Pada market seeking FDI, tingkat keterbukaan perdagangan akan cenderung berpengaruh terhadap FDI. 3. Hal tersebut biasa terjadi pada negara-negara maju yang mana cenderung memiliki tingkat keterbukaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan negara berkembang. 4. Sebaliknya, pada resource seeking FDI, tingkat keterbukaan perdagangan cenderung berpengaruh positif terhadap FDI. 5. Akan tetapi, tingkat keterbukaan bisa berpengaruh terhadap FDI bertipe market seeking apabila pasar yang dicari oleh investor bukan hanya berada di wilayah tersebut, melainkan juga wilayah sekitarnya. Baik, silahkan kalian pikirkan jawabannya. Kata depan atau preposisi yang kurang tepat atau salah. A1, B2, C3, D4, E5. Iya, jawaban yang benar. Kesalahannya terdapat pada penulisan kalimat ketiga. Oke. Untuk dibandingkan dengan, yang tepat sebenarnya dibandingkan dengan. Tidak perlu memakai jika. Karena perbandingannya adalah perbandingan langsung antara negara. Bentar ya. Perbandingannya adalah perbandingan langsung antara negara berkembang dengan negara-negara maju. Jadi tidak perlu pakai kata jika untuk preposisinya, cukup yang lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Itu jawabannya. Nah, untuk soal seperti ini tidak bisa hanya untuk mengetahui kalimat yang salah. Kita bisa mengetahui kalimat itu salah kalau kita mengetahui teori yang mana yang benar. Ini aku siapkan buat kalian. Nah, untuk kata pertama, terhadap, preposisi terhadap, dan ke, ada dua ya. Jadi ke-nya juga nih. Nah, terhadap dan ke itu benar karena terhadapnya menunjukkan hubungan atau pengaruh, sedangkan ke itu menunjukkan tujuan atau arah. Ya, nah. Terus yang kedua, pada market seeking itu dalam konteks ya atau fokusnya pada siapa, market seeking dalam hal ini terhadapnya yang tadi pengaruh. Sedangkan kalimat keempat padanya tetap sama seperti kalimat kedua ya. Jadi kalimat nomor 2 dan 4 ini mempunyai teori yang sama. Nah, sedangkan yang 5 ada tambahan kata di dalam atau melainkan juga itu menunjukkan lokasi dan alternatif gitu. Nah, untuk itu aku rangkumin buat kalian fungsi kata depan atau preposisi ini. Ya, silahkan di capture jawabannya ya. Coba lihat. Fungsi kata depan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata dan kalimat. Biasanya atau seringnya menunjukkan tempat, waktu, arah, sebab, tujuan, ataupun cara. Nah, kata depan untuk tempat arah, itu lihat yang aku tebalkan hurufnya di, ke, dari. Di itu menunjukkan tempat, ke menunjukkan arah tujuan, dari menunjukkan asal atau sumber. Contohnya, di rumah, pergi ke pasar, datang dari kantor. Kemudian yang kedua, kata depan untuk waktu. Ada 3 di sini, pada, sejak, sama hingga. Pada pagi hari, sejak kemarin, hingga malam. Ya. Terus yang ketiga, kata depan untuk sebab dan tujuan, untuk dan karena. Untuk itu menunjukkan tujuan dan manfaat, dan karena untuk menunjukkan sebab. Dia sakit karena flu. Hadiah ini untuk anak-anak. Terus kata depan untuk perbandingan, perbandingan dengan atau sebagai. Misalnya, lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Coba dia lihat. Nah, atau sebagai pemimpin kita harus. Selanjutnya, kata depan alternatif atau pilihan. Biasanya ini ditandai dengan kata atau. Mau kopi atau teh, mau belajar atau enggak gitu kan, mau ikut CPNS atau kerja di kantor aja. Terus kata depan dalam konteks khusus dengan atau tanpa biasanya digunakan untuk menunjukkan cara alat, sedangkan tanpa untuk menunjukkan ketidakhadiran. Menulis dengan pena tanpa rasa malu ia maju ke depan. Nah, contoh-contoh kesalahan umum itu biasanya jika dibandingkan dengan kebiasaan kita, mungkin di sini termasuk juga aku menggunakan kata jika untuk membandingkan sesuatu, padahal cukup dengan kata dibandingkan dengan, itu yang tepatnya. Terus kemudian kesalahan antara terhadap dan kepada. Terhadap itu menunjukkan pengaruh atau reaksi, sedangkan kepada itu lebih umum untuk menunjukkan penerimanya. Gitu. Ya, contohnya berpengaruh terhadap hasil atau memberi kepada teman. Nah, jadi di sini kalau terhadap itu reaksi atau untuk menunjukkan pengaruh, tapi sedangkan kepada itu sebenarnya lebih ke penerima atau arahnya mau kemana. Untuk yang seperti ini, aku cara mengingat aneh ala aku, kalau dalam penjelasan kayak gini dalam waktu singkat aku tidak bisa menghafalkan teori ini. Itu kekurangan di aku. Jadi aku membuat inisiatif, aku hanya mengingatkan kata depannya dan langsung ke contoh. Jadi misalnya seperti ini. Di rumah, oh dinya harus dipisah nih sama tempat. Pergi ke pasar, oh bisa sama tempat juga. Datang dari kantor, nah dipisah gitu. Terus
Kalau datang dari tempat nama daerah Jakarta, maka J-nya harus huruf kapital. Nah, aku tipe yang seperti itu gitu. Terus lanjut pada pagi hari, aku akan ingat contohnya daripada teorinya. Sejak kemarin, oh hingga malam. Nah, gitu. Jadi kalau untuk teori ini di aku itu cocoknya menghafal, bukan menghafal, mengingat langsung ke contoh. Nah, akan lebih baik kalau di kamu teorinya ingat, contohnya ingat, dan sering latihan soal. Aku yakin itu sangat-sangat membantu. Oke, semoga ini bermanfaat. Silahkan dirangkum. Untuk rangkumannya, saran aku, ini termasuk yang lumayan panjang ya. Kalian buatlah rangkuman yang lebih ringkas lagi untuk memudahkan kalian mengingat pada saat menemukan soal-soal seperti ini. Seperti biasa, setelah kita latihan 5 sebagian dari TWK, akan ada soal kutul biasa di Google Form dan aku berikan linknya di kolom komentar. Silahkan kerjakan dan ujilah kemampuan kalian sudah sampai mana dengan pemahaman yang sebagaimana. Oke, kita next dulu dan selamat mengerjakan soal.